Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Elfitrano, absen 2. Devina Amelia, absen 34. Kami akan membahas anggota BPUPKI bernama Sudarsono. Sudarsono lahir pada 2 Januari 1901 di Batavia atau sekarang Jakarta. Adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia, terutama dikenal sebagai anggota BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Latar belakang keluarga, Sudarsono lahir dalam keluarga priai atau kaum bangsawan Jawa. Ayahnya adalah Raden Mas Suryo Hadikusumo, seorang pejabat tinggi di pemerintahan kolonial Belanda. Keluarganya memiliki latar belakang pendidikan yang baik yang mempengaruhi pendidikan dan karir Sudarsono. Sudarsono menempuh pendidikan di pendidikan awal di sekolah-sekolah Belanda. Ia melakukan pendidikan tinggi di Netherlands Indisch Arts School atau NIAS, sekolah kedokteran di Batavia. Setelah lulus, Sudarsono bekerja sebagai dokter di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di daerah pedalaman. Pendidikan medisnya memberikan pemahaman yang luas tentang masyarakat dan kondisi sosial di Indonesia. Sudarsono dikenal tidak hanya sebagai dokter, tapi juga sebagai seorang intelektual dan aktivis politik yang berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui partisipasinya dalam BPUPKI. Latar belakang keluarga dan pendidikan Sudarsono berperan signifikan dalam membentuk karir dan kontribusinya. 1. Latar belakang keluarga. Sebagai anggota keluarga priai, Sudarsono mendapat pendidikan yang baik dan memiliki akses ke berbagai peluang. Keluarganya yang terhubung dengan struktur pemerintahan kolonial memberikan landasan bagi pemahaman mendalam mengenai administrasi dan politik. Ini mempermudahnya untuk beradaptasi dalam berbagai peran sosial politik di masa depan. 2. Pendidikan kedokteran. Pendidikan medisnya di Netherlands Indisch Arts School mempengaruhi cara pandangnya terhadap masyarakat dan kesehatan publik. Pengalaman sebagai dokter memberinya wawasan tentang kondisi sosial dan kesehatan di berbagai wilayah Indonesia. Ini juga membentuk kemampuannya untuk berpikir analitis dan kritis, serta kontribusi pada penanganan isu-isu sosial. 3. Pengalaman politik dan sosial. Keterlibatannya dalam BPUPKI dan aktivitas politik lainnya menunjukkan bagaimana latar belakang pendidikan dan sosialnya membantu memahami kompleksitas perjuangan kemerdekaan. Pengetahuan dan pengalaman medisnya memberi perspektif unik dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan. Secara keseluruhan, kombinasi dari latar belakang keluarga yang mendukung, pendidikan yang solid, dan pengalaman profesionalnya mempengaruhi cara Sudarsono kontribusi dan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan peran aktifnya dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Sudarsono sebagai anggota BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia memberikan kontribusi penting dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut beberapa cara kontribusinya mempengaruhi proses tersebut. 1. Perspektif medis dan sosial. Sebagai seorang dokter dengan pengalaman luas dalam bidang kesehatan dan sosial, Sudarsono memberikan pandangan yang berharga mengenai kebutuhan masyarakat dan pentingnya aspek sosial dalam perumusan konstitusi. Ini mempengaruhi perhatian pada hak-hak sosial dan kesejahteraan rakyat dalam Undang-Undang Dasar. 2. Keterlibatan dalam diskusi dan pendataan. Sudarsono aktif dalam diskusi BPUPKI mengenai berbagai konsep dan prinsip dasar negara yang akan dituangkan dalam undang-undang. Keterlibatannya membantu memastikan bahwa berbagai perspektif dan kepentingan dapat dipertimbangkan secara menyeluruh. 3. Penekanan pada aspek praktis. Dengan latar belakang sebagai dokter dan pengalaman di lapangan, Sudarsono mungkin memberikan masukan terkait penerapan prinsip-prinsip konstitusi dalam praktik sehari-hari. Hal ini berkontribusi pada penyusunan undang-undang yang lebih realistis dan aplikatif. Secara keseluruhan, kontribusi Sudarsono bersama dengan anggota BPUPKI lainnya
membantu membentuk Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar konstitusi Indonesia, mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi bangsa saat itu. Aspek-aspek tertentu dari pemikiran Sudarsono yang menonjol dalam konteks BPUPKI dan perumusan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi 1. Pendekatan sosial dan kesehatan. Sebagai seorang dokter, Sudarsono memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu kesehatan dan sosial. Pemikirannya kemungkinan menekankan pentingnya perlindungan hak sosial dan kesejahteraan rakyat dalam konstitusi. Ini mencerminkan kepeduliannya terhadap kondisi sosial masyarakat. 2. Pragmatis. Dengan pengalaman praktis dalam bidang medis dan sosial, Sudarsono mungkin memiliki pendekatan pragmatis dalam perumusan konstitusi, berfokus pada solusi yang bisa diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pengalaman lapangan. Pengalamannya bekerja di berbagai wilayah Indonesia memberinya perspektif luas tentang keragaman kondisi sosial dan ekonomi. Ini bisa mempengaruhi pandangannya mengenai perlunya inklusivitas dan pemerataan dalam kebijakan dan perundang-undangan. Sudarsono membawa perspektif praktis dan sosial yang berharga dalam diskusi BPUPKI, membantu memastikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Sudarsono memiliki pandangan yang penting mengenai sistem pemerintahan hukum yang diperlukan untuk Indonesia saat itu, yang tercermin dalam keterlibatannya dalam BPUPKI dan perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa pandangan utama yang bisa diidentifikasi dari konteks tersebut adalah 1. Sistem pemerintahan. Sudarsono mendukung sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat dan mendukung prinsip-prinsip demokrasi. Ia mendukung adanya sistem pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyat dan memberikan jaminan hak dasar serta keadilan sosial. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mendukung demokrasi dan kedaulatan rakyat. 2. Pentingnya kesejahteraan sosial. Berdasarkan latar belakangnya sebagai dokter, Sudarsono memahami pentingnya kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dan pemerintahan yang baik. Ini tercermin dalam perhatian terhadap hak sosial dan kesejahteraan rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kebutuhan akan hukum yang adil dan efektif. Sudarsono dengan pengalamannya di lapangan kemungkinan mendukung sistem hukum yang adil dan efektif untuk memastikan keadilan bagi seluruh rakyat. Pandangannya ini membentuk kerangka hukum yang menekankan perlindungan hak individu dan kepastian hukum. Secara keseluruhan, pandangan Sudarsono mengenai sistem pemerintahan dan hukum berfokus pada demokrasi, kesejahteraan sosial, dan keadilan yang berkontribusi pada pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Pandangan Sudarsono mengenai sistem pemerintahan dan hukum dapat memiliki beberapa perbedaan dari anggota BPUPKI lainnya. Berdasarkan latar belakang dan keahliannya, berikut adalah beberapa aspek yang mungkin memiliki 2 pengalaman lapangan dan praktis. Pengalaman Sudarsono bekerja di berbagai wilayah Indonesia memberinya pandangan yang luas tentang kondisi sosial dan ekonomi yang mungkin berbeda dari anggota BPUPKI yang lebih fokus pada teori politik atau hukum. Ini mungkin membuat pandangannya lebih pragmatis dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. 3. Fokus pada kesejahteraan sosial. Sudarsono mungkin lebih menekankan perlunya jaminan hak sosial dan kesejahteraan rakyat dalam sistem pemerintahan dan hukum. Ini bisa berbeda dengan anggota lain yang mungkin lebih fokus pada struktur pemerintahan, kedaulatan, atau aspek-aspek lain dari konstitusi. 4. Keseimbangan kekuasaan. Beberapa anggota BPUPKI mungkin memiliki pandangan berbeda mengenai keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sudarsono dengan latar belakang medis dan sosial mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana kekuasaan sebaiknya
didistribusikan untuk memastikan pemerintahan yang efektif dan adil. Perbedaan ini mencerminkan keragaman latar belakang dan keahlian anggota BPU PKI yang membantu menciptakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dokumen yang komprehensif dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia. Kontribusi Sudarsono terhadap sistem hukum beberapa dampak langsung. 1. Penekanan pada kesejahteraan sosial. Pandangan Sudarsono mengenai pentingnya kesejahteraan sosial dan hak rakyat mempengaruhi inklusi elemen-elemen sosial dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan dan program pemerintah yang fokus pada perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat. 2. Penerapan prinsip demokrasi. Kontribusi Sudarsono dalam BPU PKI membantu memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ini berkontribusi pada pembentukan struktur pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyat dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses politik. 3. Aspek praktis dalam hukum. Dengan latar belakang medis dan pengalaman lapangan, Sudarsono mungkin mempengaruhi pembuatan ketentuan hukum yang lebih pragmatis dan aplikatif. Ini membantu memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dalam konteks sosial dan ekonomi yang beragam. 4. Pembentukan landasan hukum dan kebijakan. Kontribusi Sudarsono dalam BPU PKI dan proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pengaruh dalam menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem hukum dan pemerintahan Indonesia. Ini menciptakan kerangka kerja yang mendukung stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan. Secara keseluruhan, kontribusi Sudarsono membentuk fondasi hukum dan pemerintahan Indonesia yang berfokus pada kesejahteraan sosial, demokrasi, dan penerapan hukum yang praktis. Pengaruh kontribusi Sudarsono terhadap perkembangan negara setelah kemerdekaan Indonesia dapat dirasakan dalam beberapa aspek. 1. Perlindungan sosial dan kesejahteraan. Pandangan Sudarsono yang menekankan pentingnya kesejahteraan sosial berkontribusi pada pembentukan kebijakan-kebijakan sosial dan kesehatan setelah kemerdekaan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem kesehatan dan program perlindungan sosial yang mendukung kesejahteraan rakyat. 2. Demokrasi dan partisipasi. Kontribusinya dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi tercermin dalam pengembangan sistem pemerintahan demokratis di Indonesia. Ini meliputi struktur pemerintahan yang mendukung partisipasi masyarakat, pemilihan umum, dan kebebasan politik yang menjadi landasan bagi sistem demokrasi di Indonesia. 3. Kebijakan dan responsif. Dengan latar belakang medis dan pengalamannya bekerja di lapangan, Sudarsono mempengaruhi pembuatan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini membantu menciptakan kebijakan yang lebih adaptif dan relevan dengan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi negara. 4. Pembangunan hukum dan administrasi. Prinsip-prinsip yang diajukan Sudarsono membantu membentuk hukum landasan yang stabil dan adil. Ini berkontribusi pada pengembangan sistem hukum dan administrasi yang mendukung stabilitas dan keadilan di negara yang baru mereka. Secara keseluruhan, kontribusi Sudarsono membantu menciptakan kerangka kerja yang mendukung pembangunan sosial, politik, dan hukum di Indonesia pasca kemerdekaan dengan fokus pada kesejahteraan rakyat, demokrasi, dan penerapan hukum yang adil. Sudarsono meskipun terkenal terutama karena perannya sebagai anggota BPU PKI dan kontribusinya dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945, keterlibatannya dalam pendidikan dan sosialisasi mengenai kontribusi dan prinsip-prinsip dasar negara kepada masyarakat tidak terlalu banyak terdokumentasi dalam catatan sejarah.
Namun, beberapa poin relevan mengenai keterlibatannya bisa diidentifikasi. 1. Peran dalam BPUPKI. Sebagai anggota BPUPKI, Sudarsono turut serta dalam perumusan dan diskusi mengenai prinsip-prinsip dasar negara yang merupakan bagian dari proses sosialisasi konstitusi kepada anggota lainnya dan kemudian kepada publik saat konstitusi diturunkan. Keterlibatan dalam BPUPKI membantu memastikan bahwa prinsip-prinsip negara dipahami dan diterima oleh pihak-pihak terkait. 2. Pengaruh melalui kebijakan dan praktik. Sebagai seorang dokter dan intelektual, Sudarsono mempengaruhi bagaimana prinsip-prinsip konstitusi diterapkan dalam kebijakan dan praktik sosial. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam pendidikan publik, kontribusinya dalam kebijakan mungkin berdampak pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dan diterima oleh masyarakat. 3. Keterlibatan dalam forum dan diskusi. Kemungkinan besar seperti banyak tokoh lainnya, Sudarsono terlibat dalam forum-forum dan distribusi mengenai konstitusi dan prinsip-prinsip dasar negara. Namun dokumentasi spesifik mengenai keterlibatannya dalam sosialisasi kepada masyarakat umum tidak terlalu banyak tersedia. Secara umum, kontribusi Sudarsono lebih terfokus pada perumusan prinsip-prinsip dasar dan kebijakan daripada langsung dalam pendidikan dan sosialisasi konstitusi. Namun, dampak dan kontribusinya tetap signifikan dalam konteks pembentukan kerangka hukum dan pemerintahan Indonesia. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.